Mengapa dia harus berlagak sok polos sampai menjerit segala gara-gara melihat celana dalam, padahal dia pasti sering melihat milik Arga? Berkata Jonathan dengan nada kesal. Pria itu masih saja memperhatikan Lona di balik rekaman CCTV tersebut. Tok tok tok. Tuan, ada tamu dari YBS ingin bertemu dengan Anda. Suara ketukan pintu dan suara yang sang sekretaris itu membuat Jonathan terpaksa harus berhenti untuk mengintip Lona di balik rekaman CCTV yang ada di laptopnya. Katakan kepadanya, aku lagi sibuk, tidak bisa diganggu, jawab Jonathan kepada sekretarisnya itu. Kemudian Jonathan tersenyum kecil. Akhirnya dia pun bisa menjadi seseorang yang sudah dipakai, yang susah digapai oleh keluarga Alexander. Tidak lama kemudian terdengar suara kegaduhan di luar sana. Mungkin karena Selena tidak terima dengan penolakan Jonathan untuk bertemu dengannya, sehingga para security terpaksa harus mengusir Selena dari kantor Wilson Group. Selena bersikeras untuk bisa masuk ke dalam ruangan CEO tersebut. Dia tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan untuk bisa bertemu dengan sang pewaris dari Wilson Group itu. Tolong, izinkan saya bertemu dengan Tuan Rafael. Sebentar aja. Maaf, Anda tidak mendapatkan izin untuk bertemu dengannya, Nona Selena? Ucap salah satu security yang terpaksa harus menahan Selena agar tidak masuk ke dalam ruangan tempat Jonathan berada. Untuk pertama kalinya Selena diperlakukan seperti ini, seakan dia tidak memiliki harga diri, tapi dia tidak rela jika Jonathan harus memilih perusahaan lain untuk bekerja sama dengan perusahaan Wilson Group itu. Jonathan menghela napas dengan kesal karena suara kegaduhan itu sangat mengganggunya. Dia segera keluar dari ruangannya. Jonathan melihat Selena yang sedang ditahan oleh dua orang security. Kedua orang security segera melepaskan Selena begitu melihat Jonathan sedang berdiri menatap tajam ke arah mereka. Sementara Selena, wanita itu nampak mematung. Selena sangat terpukau dengan ketampanan sang pewaris dari Wilson Group itu, membuatnya ngiler. Dia sama sekali tidak menyadari bahwa pria yang membuatnya terpesona itu adalah seorang adik ipar yang sering dia hina. Bahkan Selena selalu bilang sangat jijik setiap kali melihat wajah Jonathan. Sementara itu di markas The Dragon, terlihat Arga yang begitu emosi sampai dia melemparkan barang-barang yang ada di sekitarnya, membuat lantai di ruangannya itu telah dipenuhi dengan pecahan kaca. Napasnya bergemuruh hebat, wajahnya merah padam. Betapa murkanya dia saat ini setelah mendengar kabar dari Mark bahwa 20 orang anggota klan The Dragon telah diserang oleh sekelompok mafia. Bahkan mereka telah mencuri uang miliknya, membuat Arga mengalami kerugian yang sangat besar. Ah, brengsek. Siapa yang berani berbuat ulah kepadaku? Ha? Apa dia tidak tahu siapa aku? Kalau sampai aku bisa menemukannya, aku pasti akan membunuh mereka semua, termasuk ketua mafianya. Aku akan menjual organ tubuh mereka. Argan berkata sambil mengepalkan tangannya. Dia sama sekali tidak peduli dengan kondisi tangannya yang telah terluka. Padahal Arga saat ini hatinya sedang tidak tenang. Sampai sekarang dia masih belum bisa menemukan keberadaan calon istrinya itu. Apalagi undangan pernikahan mereka telah disebarkan luas kan? Dan sekarang masalah muncul kembali dengan bertubi-tubi. Mark memberikan sebuah kalung yang dia temukan di pelabuhan kepada Arga. Sepertinya mereka sengaja meninggalkan kalung ini, Tuan. Argan mengambil kalung tersebut dengan kasar dari tangan Mark. Dia mengerutkan keningnya begitu melihat ada bandal berbentuk iblis Lucifer. Lucifer? Bukankah Lucifer adalah klan mafia dari Italia? Saya pernah mendengar tentang klan Lucifer, tapi sangat sulit untuk mendapatkan informasi tentang klan mafia itu.
Mereka sangat kuat. Hanya saja saya mendengar bahwa ketua mafia klan Lucifer adalah seorang pria yang sangat kejam. Mark memberikan sedikit informasi yang diketahui tentang klan Lucifer kepada bosnya. Arga terdiam. Dia merasa bahwa dia tidak pernah berhubungan dengan klan mafia bernama Lucifer itu, dan tidak pernah memiliki masalah dengan mereka. Tapi mengapa klan Lucifer tiba-tiba menyerangnya? Kamu harus cari tahu pemimpin klan itu. Mengapa klan sebesar itu harus menyerang kita? Arga memberikan perintah kepada sang kaki tangannya. Dia merasa curiga, apakah mungkin Luna juga diculik oleh klan Lucifer? Karena itu dia mendapatkan kesulitan untuk menemukan calon istrinya itu. Tapi Arga tidak mengerti, dia sama sekali tidak merasa pernah berurusan dengan klan Lucifer. Karena bisnis ilegal yang mereka kerjakan berbeda. Baik Tuan, Mark menganggukkan kepalanya. Tiba-tiba ponsel Arga bergetar. Dia segera merogoh saku celana yang sedang dia kenakan itu, lalu membawa ponselnya. Dia pun menghela napas dengan berat. Begitu melihat siapa orang yang menghubunginya. Siapa lagi kalau bukan sang calon mertua. Setelah pergi dari markas The Dragon, Arga pun kini menemui Tuan Apian di kantor UPS. Maafkan saya Om, saya belum bisa menemukan keberadaan Luna. Saya sangat sedih, dan saya tidak bisa makan dan tidur dengan tenang karena selalu memikirkan Luna. Sampai kapanpun, saya pasti akan terus mencarinya. Saya hanya ingin menikah dengan Luna, Om. Lirih Arga dengan wajahnya yang terlihat sangat menyedihkan. Tuan Apian merasa terharu mendengar perkataan calon menantunya itu. Dia memang tidak akan pernah menyesal menjadikan Arga sebagai calon suaminya Luna. Apalagi Om sangat terpukul telah kehilangan Luna. Hidup Om sangat tidak tenang sebelum bisa menemukan keberadaannya. Om juga akan terus mencari keberadaan Luna. Bahkan Om sudah melaporkannya pada polisi. Arga pun menganggukkan kepalanya. Ya Om, kita jangan pernah berhenti untuk mencari keberadaannya. Tuan Apian terdiam sejenak. Dia mencoba untuk merangkai kata untuk menagih janjinya Arga. Dia mengatakan akan memberikannya uang sebanyak 20 triliun kepadanya. Setelah perusahaan dipimpin sementara oleh Selena, saham dari berbagai perusahaan milik UPS mulai mengalami kemerosotan drastis. Usia Tuan Apian sudah mulai menua, sehingga dia sudah tidak mampu untuk memimpin perusahaan lagi. Sehingga dia mempercayakan Selena untuk memimpin YBS untuk sementara, selama Luna amnesia. Tuan Apian sama sekali tidak bisa menyalahkan Selena terhadap apa yang terjadi kepada perusahaannya sekarang, karena dia tahu Selena udah berusaha keras untuk memimpin perusahaan dengan baik. Hanya saja, dia itu tidak bisa sehebat Luna dalam memimpin perusahaan. Arga menghela napas berat. Dia terpaksa harus mengingkari janjinya kepada calon mertuanya itu, karena uang yang dia dapatkan dari Tuan Lord malah dicuri orang para anggota klan Lucifer. Maafkan saya Om, saat ini perusahaan saya telah mengalami kerugian yang lumayan cukup besar. Karena itu untuk saat ini saya tidak bisa membantu Om. Arga berkata sambil menundukkan kepalanya. Pria itu terlihat sangat frustasi sekali. Tuan Apian sebenarnya sangat kecewa karena Arga telah mengingkari janjinya. Tapi dia mencoba untuk menyembunyikan rasa kecewanya itu. Ya, tidak apa-apa Arga. Om turut prihatin atas kerugian yang kamu alami. Tuan Apian sangat berharap Selena bisa menarik perhatian Rafael Wilson agar Rafael Wilson mau bekerja sama dengan perusahaannya. Bahkan dia berharap hubungan dia dengan Rafael Wilson bukan sebatas partner kerja saja, tapi juga sebagai mertua dan menantu. Siapa tahu harapan Selena terkabul untuk bisa membuat Rafael Wilson jatuh cinta kepada anak tirinya itu. Sementara itu di perusahaan Wilson Group,
Pada akhirnya, Selena telah diberikan izin oleh Jonathan untuk berbicara berdua dengannya di ruangan CEO yang ada di kantor Wilson Group itu. Tanpa diduga, Selena tiba-tiba saja duduk di samping Jonathan yang sedang duduk di kursi sofa. Wanita itu berusaha keras untuk bisa menarik perhatian dari sang pewaris perusahaan Wilson Group. Selena mencoba memberikan senyuman termanisnya untuk pria tampan yang sedang duduk di sampingnya itu. Saya sering sekali mendengar apapun tentang Anda, Tuan Rafael. Anda adalah seorang pengusaha yang hebat dan juga mengagumkan. Bahkan Anda berhasil menjadikan Wilson Group sebagai perusahaan nomor 1 di dunia. Rafael hanya tersenyum kecut mendengar pujian yang dilontarkan oleh seorang wanita yang statusnya masih menjadi kakak iparnya itu. Selama identitasnya telah diganti menjadi Rafael Wilson, dia sering mendapatkan pujian seperti itu. Dia banyak wanita. Rasanya memang sangat mustahil jika ada seorang wanita bisa jatuh cinta kepada sosok dirinya yang dahulu. Seorang pria yang miskin, gendut, dan buruk rupa. Bahkan, seorang wanita yang berstatus sebagai istrinya pun telah tega mencampakkannya dan membiarkan adiknya mati. Padahal Jonathan dipenjara demi melindungi Luna. Walaupun hati Jonathan saat ini diliputi rasa benci yang begitu dalam terhadap keluarga Alexander dan Arga, tapi dia tidak boleh menunjukkan jati diri dia yang sebenarnya. Ya, walaupun nama Jonathan sampai kapanpun masih tetap ada di hatinya, karena nama itu adalah kenang-kenangan dari sang ibu. Karena Jonathan tidak menggubris perkataannya, Selena pun berkata kembali. Perkenalkan, saya Selena dari YBS. Kebetulan adik saya, Luna Alexander, CEO dari YBS, sibuk dengan proyek besar di luar negeri, sehingga saya harus memimpin perusahaan YBS Indonesia untuk sementara. Saya harap Anda bersedia bekerja sama dengan perusahaan YBS. Jonathan memang sangat tahu bahwa hubungan Luna dan Selena tidak pernah akur. Mereka sering berselisih paham. Namun mengapa tiba-tiba Luna mengizinkan Selena untuk menggantikan posisinya walaupun sementara? Saya belum bisa memutuskan untuk bekerja sama dengan perusahaan yang mana, jawab Jonathan dengan ekspresinya yang dingin. Melihat sikap Jonathan seperti itu, justru membuat Selena semakin tertantang untuk bisa memilikinya. Pandangannya tidak bisa lepas. Ingin selalu memandangi betapa tampannya seorang pria yang bernama Rafael Wilson itu. Ayah, aku ingin sekali bertemu dengan Anda. Sebuah kehormatan bagi kami jika Tuan Rafael bersedia untuk datang ke acara makan malam di mansion kami. Ya, biar aku pikirkan. Setelah berkata seperti itu, Jonathan menegak minumannya yang tersedia di atas meja. Selena memperhatikan Jonathan yang sedang minum. Jakun pria itu naik turun, sangat menggoda. Selena menelan selipah melihatnya. Dia tidak dapat membayangkan bagaimana gagahnya jika dia berada di bawah pungkungan pria tampan itu. Selena yakin suatu hari nanti dia pasti bisa menaklukkan seorang Rafael Wilson, dan pria itu akan tergila-gila kepadanya.